Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David William Panjaitan, NPM C1C0202174, kelas 3C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas materi tentang ekuitas. Bentuk organisasi perusahaan. Ada 3 bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, perorangan, persekutuan atau partnership. Yang terakhir ada perusahaan. Karakteristik khusus perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengaruh dari undang-undang atau PT, penggunaan sistem saham. Yang terakhir, pengembangan variasi dari ownership interest, kepentingan kepemilikan. Ada prosedur pendirian PT terdapat dalam Undang-Undang PT tahun 2007. Yang pertama, didirikan minimal 2 orang yang memiliki bagian saham dengan akta notaris. Perusahaan harus mengajukan permohonan kepada menteri untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian perseroan terbatas setelah akte pendirian ditandatangani oleh notaris. Karakteristik saham. Hak pembagian proporsional atas laba dan kerugian dalam manajemen atau hak voting. 3. Atas aset saat likuidasi. Yang terakhir, atas penerbitan saham baru untuk kelas saham yang sama atau the prepaid right. Memiliki resiko kerugian terbesar, memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan, tidak ada jaminan memperoleh dividen, dan aset atas pembubaran perusahaan. Komponen ekuitas. Yang pertama, modal disetor. Saham biasa ditambah saham preferen menjadi agio saham, ditambah laba ditahan dikurang saham ditambah agio saham terasuri, ditambah laba komprehensif lain atau OCI, ditambah kepentingan non pengendali. Prosedur pendirian saham. Yang pertama, tahap persiapan, persetujuan RUPS dan menunjukkan penjamin emisi atau underwriter. Selanjutnya, tahap pengajuan dan pernyataan pendaftaran otoritas Bapepam LK. Yang ketiga, tahap penawaran atau penjualan saham. Yang terakhir, tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Semuanya biaya langsung yang terkait atas penerbitan saham, biaya penjaminan emisi, akuntansi, biaya hukum, percetakan, pajak dan sebagainya mengurangi pendapatan atas penjualan saham. Nilai par saham. Nilai par saham tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Penerbitan saham dengan nilai par saham yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah par. Selanjutnya, saham preferen atau saham biasa merefleksikan nilai par saham atas saham yang diterbitkan. Agio saham nilai lebih atas nilai par yang dibayarkan oleh pemegang saham. Saham tanpa nilai par. Alasan penerbitan menghindari kewajiban kontingensi, menghindari kebingungan di dalam pencatatan nilai par dengan nilai pasar atau fair market value. Saham tanpa nilai par harus dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa agio saham. Jika regulasi mengharuskan adanya nilai yang ditetapkan pada saham tanpa nilai par, maka selisih nilai yang ditetapkan dengan harga saat diterbitkan di catatan sebagai agio saham.
Saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain harus dapat dipisahkan komponen-komponen ekuitas dan komponen lainnya. Misal, convertible bond, saham diterbitkan dengan opsi atau warrant. Selanjutnya, metode untuk alokasi, metode proporsional atau metode penambahan. Saham diterbitkan dengan transaksi non-cash. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan dengan non-cash pada yang pertama, nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima. Selanjutnya, jika nilai wajar atas barang dan jasa tidak dapat diukur dengan handal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Pembelian kembali saham. Alasan perusahaan membeli kembali saham beredarnya sendiri, meningkatkan earning per share dan return on equity, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial, menggagalkan usaha mengembalikan atau untuk mengurangi nilai pemegang saham, mempengaruhi harga pasar dengan meningkatkan permintaan sama dengan harga stabil atau meningkat. Saham terasuri. Reakuisisi saham yang telah dibeli kemudian ditarik, retreatment atau dijual kembali di masa depan. Selanjutnya, jika saham tidak ditarik dari peredaran, maka disebut saham treasury. Saham treasury tidak digolongkan ke dalam aset dan mengurangi nilai aset bersih. Kepemilikan saham treasury tidak memberikan hak-hak pemegang saham. Baiklah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang ekuitas. Apabila terdapat kekurangan atau teman-teman ingin menambahkan kritik dan syarat, boleh di komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.